Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Lere News. Di sore hari ini kita kedatangan tamu dari DPD Asita Sulawesi Tengah, yaitu kebetulan beliau adalah asli Lere, berdomisili dan menjadi ketua DPD Asita Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Bu Ketua. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketuaku di Karang Taruna atas undangannya di podcast Lere News sebagai narasumber dari Ketua DPD Asita Sulawesi Tengah. Asita merupakan association perjalanan wisata tour and travel agents atau perusahaan perjalanan pariwisata Indonesia yang berdiri atau pada tahun 1971 tanggal 7 Januari 1971 tanggal 7 Januari 1971 yang sekarang berkedudukan itu di nasional di Jakarta. Jadi berarti kalau dia 7 Januari berdirinya Asita ya? Berarti di tanggal 7 Januari ini ulang tahun Asita. Ulang tahun Asita, betul. Di Sulawesi Tengah? Ada buat syukuran nanti. Semua DPD juga di seluruh Indonesia buat syukuran untuk ulang tahun Asita. Jadi Asita ini di provinsi, untuk di wilayah kabupaten dan kota ada ya Asitanya? Untuk kabupaten kota belum ada, hanya di Sulteng saja. Sulteng dan kota Palu. Kalau kabupatennya belum terbentuk. Oh iya, berarti masih kota ya? Masih kota. Jadi ini ada catatan tersendiri bagi saya bahwa Asita di Sulawesi Tengah ini, kalau tidak salah Ibu Ketua sendiri dilantik tahun berapa kemarin? Asita ini yang masa pengurusan saya baru pelantikan itu di bulan September kemarin. Jadi baru berapa bulan? September 2022. Jadi kita masih sangat baru. Jadi saya juga masih belajar, masih banyak minta masukan dari pengurus-pengurus yang lama tentang Asita, bagaimana Asita sebelumnya gitu. Jadi Ibu Ketua ini sudah 1 tahun ya lebih jadi pengurus Asita Sulteng. Sudah 1 tahun lebih. Sudah, kalau pengurusnya sudah lama. Sudah lama, tapi untuk jadi ketuanya yang baru pengurus baru ya. Pengurus baru. Jadi Asita ini bisa mampu untuk mendatangkan pariwisata. Baik itu mancanegara dengan orang lokal. Asita sendiri dalam provinsi Sulawesi Tengah ini, objek-objek wisata yang sudah digali atau sudah dipublikasikan keluar apa saja? Ya, jadi Asita ini mitra atau partnernya pariwisata, dinas pariwisata pemerintah. Jadi Asita sendiri itu dia adalah IO, harusnya seperti itu, IO dari pariwisata. Jadi pariwisata punya kegiatan atau punya destinasi wisata, Asita itu IO-nya. Asita yang Asita yang turun lapangan, yang survei, yang kembangkan itu dari Asita. Jadi Asita ini sebagai kalau semacam IO ya. IO ya. Yang artinya memperantarai partner. Ya, partner betul. Memperantarai dinas pariwisata bagi pelaku-pelaku destinasi wisata. Baik itu luar daerah atau luar negara kayak begitu, orang asing. Jadi objek-objek wisata sampai hari ini menurut Ketua Asita, objek wisatanya khususnya Sulawesi Tengah ini seperti apa? Apakah sudah berkembang atau seperti apa? Ya, sangat berkembang. Jadi objek wisata yang sudah menjual, yang sudah mendunia itu, kita itu ada punya Togean di Ampana, ada di Luwuk juga, di Sulteng sendiri ada Tanjung Karang. Terus dengan di mana? Di Poso yang ke atas. Ya, biasa Danau Poso ini betul. Ya, ada itu. Jadi untuk Sulteng sendiri
destinasi wisatanya ini sudah mendunia. Benar. Artinya sudah mancanegara sudah datang di Sudah Palu. datang ke Palu ya. Buktinya dibuktikan waktu Festival Danau Poso. Nah, Itu kan salah satu objek wisata yang sampai hari ini masih dijaga yang bahkan orang luar daerah pun datang ke Festival Danau Poso. Danau Poso, betul sekali. Jadi ketua Asita ini, teman-teman di pengurus Asita ini dalam mendata objek-objek wisata yang ada di khususnya di Sulawesi Tengah, mitra dari Dinas Pariwisata seperti apa perhatiannya dari Dinas Perhatian terhadap teman-teman di Asita? Ya, jadi pariwisata kalau ada kegiatan ya kayak kemarin Festival Danau Poso, Asita itu dilibatkan. Jadi untuk destinasi itu memang semua Asita yang urus. Terus kayak apa lagi ya? Untuk pengembangannya yang ini yang kemarin kita ada rapat itu kayak togean. Jadi Asita ditugaskan bagaimana mengatur paket wisatanya togean ini. Jadi paket wisata dari kita Asita kayak hari ini ke sini berapa hari perjalanan wisata, terus hari pertama kemana, hari kedua dan ketiga, terus ada tour guide, itu semua dari Asita. Kita yang buat paketnya, buat paket harga untuk dijual, kita kasih ke pariwisata, ke Dinas Pariwisata Provinsi maupun kota. Jadi mereka jual paket wisata yang ada di Sulteng itu lewat Asita. Jadi Asita ini sebagai partner dari Dinas Pariwisata sudah include baik itu objek wisatanya, jarak antara dari Kota Palu ke tempat wisata, kita tahu sudah berapa jaraknya ya, tugasnya Asita itu kan. Asita dipercayakan untuk mengurus itu. Seperti itu. Jadi berarti Asita ini seperti travel tour ini dia akomodir atau dia rangkul semua? Lupa sedikit saya jelaskan. Jadi Asita Association of Indonesia Agents yang anggotanya itu adalah pengusaha tour and travel. Jadi keanggotaannya itu semua yang punya dari travel. Jadi tour yang ada tour and travelnya itu gabung di Asita. Ya seperti itu. Berarti Asita ini semua yang punya travel. Bergabung dari Asita. Iya, gabung ke Asita. Gabung ke Asita. Jadi Asita dalam hal ini baik itu travelnya, baik itu mungkin saja ya, sudah ada bis pariwisata itu sendiri untuk Asita? Ya, kalau untuk sekarang kalau ada tamu yang mau berwisata, kita masih pinjam sama pariwisata punya, atau ke partner kayak travel yang menyewakan mobil bus atau yang minibus seperti itu. Jadi tapi mudah-mudahan pemerintah dalam hal ini Provinsi Sulawesi Tengah dengan keberadaan Asita yang ada sekarang ini, baik itu mempublikasikan objek-objek wisata yang ada di Sulawesi Tengah, terkait juga butuh bantuan juga dalam arti tadi itu bisnya kan, bis wisata kan. Jadi wisata asing yang datang di Sulawesi Tengah sudah kita bisa antar pakai mobil ini. Betul sekali. Tapi dalam hal ini Asita atau khususnya Ibu Ketua ini sudah pernah berbincang-bincang dengan Pak Kadis atau Ibu Kadis? Iya, sudah sering. Jadi Ibu Kadis Pariwisata Provinsi maupun kota semua sangat welcome. Ibu Kadis, Pak Kadis bilang buat saja dari Asita buat program wisata destinasi apa nanti kita itu nanti jadi sangat bagus untuk pemerintah ini. Betul. Kalau boleh tahu juga, artinya kita ini cukup lama tadi bicara tentang destinasi wisata. Ibu Ketua sendiri pernah kemana-mana saja yang ada di Sulawesi Tengah, di tempat wisata ini? Itu dia tantangan. Jadi untuk saya sendiri karena baru ya, belum, masih di Sulteng saja. Masih di Kota Palu? Masih di Kota Palu. Seperti contoh di mana? Di Tanjung Karang, Pusat Laut, apalagi namanya Lorelindo, Tambing, masih itu. Tapi insya Allah ini Januari ini kita rencana mau proker untuk tahun ini itu mau dipergikan semua. Mau dikunjungi semua. Kunjungi objek wisata yang ada di Palu. Artinya gini, kan ada juga pertanyaan, apakah seperti yang hadir yang ada di Kota Palu sekarang ini seperti
yang ada di Duyu ini, objek wisatanya dengan Dekalora ini, apakah bisa jadikan objek wisata yang ada di Kota Palu ini? Menurut Ibu Ketua seperti apa? Sangat bisa. Sangat Dan harus masuk di dalam objek wisatanya Kota Palu. Berarti. Itu semua Asita nanti mau kunjungan semua itu ke Kalora, Doda, semuanya. Berarti semua objek-objek wisata yang potensi untuk kita publikasikan keluar, kenapa tidak kan? Kenapa tidak, betul sekali. Betul. Jadi terkait tadi itu teman-teman di podcast Lere News, Asita ini kita perlu ketahui bahwa dia adalah sebagai partner dari Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, karena kebetulan Bu Ketua ini adalah Ketua DPD Sulawesi Tengah, berarti dia mitranya di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Terkait juga ini Asita juga ini menjelang di tanggal 7 Januari ini, di mana mau dirayakan atau ulang tahunnya nanti? Kalau boleh pemirsa tahu ini. Ya, sepertinya tadi teman-teman di dalam grup bilang di mana kita rayakan Asita. Mereka memilih untuk di Kan Studio. Oh iya, betul-betul. Karena kita kalau rapat biasa sering di Kan Studio. Di situ karena di studio itu tertutup. Jadi kita butuh, kalau rapat itu memang kita butuh yang tertutup. Karena kalau yang dirapatkan ini destinasi ini butuh ketenangan. Ya, pikiran-pikiran dingin ya, betul. Begitu. Oh ya, karena studio Kan itu sendiri untuk tempatnya sudah memenuhi syarat ya, untuk tempat rapat dan sebagainya. Gratis juga, itu salah satu. Kenapa memilihkan studio gratis? Kebetulan Pak Ketuanya juga Pak Iqbal Basirkan juga saudaranya beliau, jadi gratis. Gratis. Oh tuh, kenapa mereka suka di Kan Studio? Karena di Lere ini saya pernah kasih ada nasi kuning, ada nasi kuning Mama Cece, terus dengan saraba Tante Dindang. Itu mereka suka, jadi selalu memilih di Kan Studio karena ada nasi kuning di Lere itu yang sangat enak. Jadi ketertarikan pengurus Asita kenapa dia hadir di setiap di rapat di Kan Studio itu tadi, karena ada sarabanya dengan nasi kuningnya yang ada di Kampung Lere. Luar biasa Lere ini, semua ada di Lere. Jadi begini Bu Ketua, kami juga bersyukur dengan kehadirannya hadir di channel podcast Lere News. Karena kenapa kami undang Ibu Ketua? Karena semua tokoh-tokoh atau pengurus-pengurus yang ada di Kota Palu atau khususnya di provinsi yang berada asli dari orang Lere kita undang. Kemarin kita ada teman-teman dari Pemuda Pancasila, Perempuan Adipura, dan insya Allah kita akan merembes nanti ke Wali Kota dan Gubernur. Dan teristimewa ini hari, ini dari Ketua DPD Sulawesi Tengah, Asita. Ibu Ketua kalau tidak salah kemarin Ibu Ketua pernah di Jakarta ya kemarin, dalam rangka apa kalau yang terakhir yang dalam rangka Asita ya, dalam rangka Asita kemarin ada Rakernas di pusat, pemilihan, bukan rapat kerja 2023 juga. Oh iya, berarti Rakernas ya. Jadi semua ketua-ketua DPD hadir. Oh, saya kira kemarin pemilihan ketuanya. Oh, bukan. Itu kegiatan HIPMI kemarin yang. Oh ya. Terus di Asita ini Ketua, setiap kayak kita habis berkegiatan, besok harinya itu kita ada namanya family gathering, farm trip atau farm trip ya, family trip. Jadi semua peserta yang hadir di acara itu besoknya kita berwisata rame-rame keliling. Kemarin di Rakernas seperti itu, besoknya kami tuh ke Pulau Seribu. Jadi di fam trip itu yang bangun kekeluargaan DPD dengan pusat seperti itu. Dan di daerah nanti kita buat seperti itu juga. Berarti kemarin ada berapa program Asita yang mengumpulkan semua pengurus-pengurus Asita yang ada di Indonesia. Betul. Artinya menjalin silaturahmi lagi lebih dekat. Berarti ke dalam hal ini Ketua Asita Sulawesi Tengah akan mengumpul juga barangkali pengurus-pengurusnya supaya makin pasti. Karena tiada lain adalah hubungan emosional itu menjalin silaturahmi dan mungkin akan membuat dan melahirkan program-program yang bagus kan. Jadi terkait itu Ibu Ketua, ke depan program yang Asita lebih tonjolkan apa kira-kira buat?
Ya, Ketua? ya ke depan ini program awal ya. Kami mau mengunjungi destinasi yang ada di kota dulu, seperti Tanjung Karang. Ya, di Tanjung Karang apa saja? Kenapa Tanjung Karang ini? Apa yang perlu di apa namanya dikembangkan, ditingkatkan lagi? Atau mungkin di Tanjung Karang kita buat apa ya? Buat spot orang, menarik orang untuk datang, berwisata ke dalamnya, spotnya, terus kebersihannya. Itu tugas dari Asita sendiri tuh. Berarti tidak sembarang juga bahwa ini dijadikan objek wisata, tetapi ada kategori-kategori tadi itu kan? Ada, iya. Ada. Termasuk juga begini Bu Ketua, masukan juga bahwa kalau bisa destinasi wisata ini, setiap wisata ini disiapkan juga semacam kamar mandinya dan itu kan? Artinya banyak pengunjung biasa kadang merasa tidak senang karena tidak disiapkan dengan itu tadi. Betul. Ya. Itu semua tugas dari Asita ke depan untuk tahun ini. Tanjung Karang ada sekarang apa namanya Bone kura-kura itu di daerah Donggala itu sangat banyak objek wisata di sana. Objek wisata itu kami mau kunjungi, terus nanti ada divisi-divisi, jadi yang mau dalam kota dulu, sebelum keluar saya mau kota dulu. Teman-teman di kota, sekolah-sekolah atau dinas yang mau berwisata, mau kemana ini paketnya kita siapkan, kita aturkan paketnya seperti apa. Berarti di dalam paket itu atau tiket itu di situ dengan harga-harga yang sudah harga Asita itu harga sangat terjangkau kan? Terjangkau. Berarti untuk wisatawan lokal sendiri, insya Allah Asita itu sudah tahu takarannya juga orang wisatawan lokal. Paling murah, itulah Asita. Tugas dari Asita. Kecuali orang luar negeri yang pakai bawa uang dolar dan sebagainya bisa dikasih naik sedikit harga. Jadi terkait juga itu Bu Ketua, saya juga tertarik ini membahas dengan katanya Pulau Togiang ini akan jadi destinasi wisata nasional. Artinya bisa dikembangkan kayak Bali kayak begitu kata saya dengar. Bagaimana menurut Bu Ketua? Sangat betul. Teman-teman yang sudah pernah ke Togiang itu bilang lebih bagus dari Bali. Dari lautnya, karangnya, kotejnya begitu lebih bagus dari Bali. Turis-turis sudah banyak yang berdatangan. Berarti butuh pengembangan secara fokus ya untuk pengembangan pulau Togiang ya. Berarti Ibu Ketua kalau bisa Ibu Ketua nanti berangkat melihat nanti dong. Ini mau berangkat rame-rame dengan Ibu Kadis juga mau ke sana. Supaya kekurangan dari tempat Togian itu seperti apa nanti bisa kita sempurnakan. Kemarin ada kunjungan Asita dari Manado, dari utara. Jadi mereka itu mau tukaran paket. Jadi dia mau jual paket wisata yang ada di Sulawesi Tengah. Begitupun dia mau jual paket wisatanya yang ada di Manado. Oh, barter. Dia kita barter. Beberapa ketua-ketua yang ada di DPD yang dekat yang tetangga sudah melakukan seperti itu. Kita barter paket wisata. Berarti sudah luar biasa Asita ini karena sudah bekerja sama dengan DPD Asita yang ada di Sulawesi Utara, Manado. Mau barter dia. Jadi yang ada di Sulawesi Tengah, insya Allah disosialisasikan pengurus Asita Sulawesi Utara. Begitupun juga Asita yang ada di Sulawesi Tengah. Artinya penukaran informasi, publikasi. Jadi Ibu Ketua, mudah-mudahan ke depan di tanggal 7 Januari ini saya selaku tim dari podcast Lere News, mudah-mudahan Asita Sulawesi Tengah ini makin jaya selalu. Amin ya robbal alamin. Dengan dipimpin oleh Ibu Ketua yang perempuan, karena kalau tidak salah ada berapa kemarin ketua-ketua Asita yang perempuan? Semua perempuan. Satu bisa dihitung jari. Berarti bersyukur kita yang ada di Sulawesi Tengah karena sosok Ibu Ketua ini, Ibu Rida, orang biasa panggil ini biasa-biasa di keseharian, Ibu Rida, alhamdulillah bisa menjadi Ketua Asita DPD Sulteng. Yang insya Allah pariwisata yang ada di Kota Palu khususnya di Sulawesi Tengah makin bisa kita publikasikan ke luar daerah dan kita bisa tingkatkan lagi wisatanya kita supaya orang luar negeri datang ke Sulawesi Tengah untuk menikmati pemandangan yang ada di Sulawesi Tengah.
Jadi itu tadi Bu Ketua, terkait juga tadi pertanyaan kami tadi ini, pengurus Asita sendiri berapa bidang ini yang ada Ibu Ketua ketahui? Ya, bidangnya banyak, saya kurang kurang hafal. Jadi ada ketua, sekretaris, bendahara, wakil ketua, bendahara, wakil sekretaris, dan ketua bidang-bidang lainnya. Saya tidak hafal ya, belum hafal ketua. Tetapi yang saya pernah dengar, di Asita ini kan tidak selamanya juga objek wisata, tetapi ada semacam, kalau tidak salah dengar ya saya, karena saya pernah dulu dengar informasi bahwa di Asita ini pelaku-pelaku usaha yang punya souvenir itu bisa bekerja sama dengan Asita, kan? Jadi ketua ini untuk awal tahun ini program dari Asita sendiri itu kita mau buat itu namanya Travel Mart. Travel Mart ini kita mengundang hotel-hotel, travel yang bis-bis itu, pusat oleh-oleh dengan travel yang menjual paket wisatanya. Jadi kita buat seperti itu. Travel Mart ini kita undang orang keluar yang di Sulteng dulu ya, untuk datang untuk lihat ke Travel Mart itu. Jadi di situ kita bisa tukaran nomor HP, nanti siapkan kartu nama. Jadi contoh ya ketua bayarnya ya. Saya ini kalau dunia usaha ini supplier supplier ya, ketua bayarnya saya supplier. Jadi saya datang ini ketua pusat oleh-oleh misalnya. Jadi ini oleh-oleh yang ada di Sulawesi Tengah ini, kalau ada yang mau berwisata bisa kita ikutkan dengan paket ini. Terus kita pindah, dia ada hitungan 5 detik, pindah ke meja satu lagi. Di meja satu itu ada paket wisata. Jadi paket wisata misalnya kita ambil yang dalam kota ya, ada Taipa Beach namanya dalam kota. Ini dia sudah sediakan flyer juga. Flyer itu ini paket wisata yang ada di Taipa Beach, 3 hari 2 malam bla bla bla. Pindah lagi, kita toki gong lagi, kita bunyi pertanda untuk pindah lagi ke itu berikutnya ada travel untuk bus. Jadi yang mau berwisata ini busnya ini begini, ini harganya sekian. Kalau yang gabung di Asita itu harganya tuh beda. Jadi di Travel Mart itu nanti akan kita buat di Palu. Jadi UKM pelaku usaha nanti akan kita undang untuk isi di Travel Mart itu. Iya, berarti Asita ini bukan hanya sekedar mempublikasikan wisata yang ada di Kota Palu, tetapi pelaku-pelaku usaha yang macam tadi itu Ibu Ketua sampaikan, kayak contoh Palu ini kan terkenal dengan bau gorengnya, bisa sebagai oleh-oleh khas yang ada di Sulawesi Tengah. Berarti pengunjung contoh kayak orang daerah yang di luar ini daerah, kalau dia datang di Palu berarti kalau dia pulang bisa bawa goreng, abon ikan, apa dan sebagainya. Berarti memanfaatkan pelaku-pelaku usaha yang ada di Sulawesi Tengah. Itu program salah satu Asita yang ada di Sulawesi Tengah. Ya. Terkait tadi itu Ibu Ketua, rencananya itu ke depan akan dikumpul pelaku-pelaku usaha atau travel kapan kira-kira? Mungkin di bulan ketiga di Maret. Jadi kita buat di hotel. Di Asita ini kan ada yang punya hotel juga. Daripada kita sewa lagi hotelnya orang, alangkah baiknya kita disewa di hotel teman-teman yang tergabung di Asita, biar saling menghidupkan ya. Artinya Asita ini juga semua kan pelaku usaha yang di dalam juga, baik itu traveling. Kalau boleh tahu sekretaris dan pengurus-pengurus Ibu Ketua di Asita ini siapa saja? Supaya teman-teman tahu. Luar biasa, di Asita ini banyak guru saya. Jadi di sekretaris saya itu ada namanya Kak Rini Haris SP. Bendahara itu ada Bunda Rosni. Bunda ini saudara dengan Pak RT yang Jalan Asam. Itu bendahara saya yang punya bengkel di depan itu. Ya, itu beliau itu orang Lere juga. Oh, berarti dia orang Lere. Orang Lere, bendahara Asita Sulteng itu orang Lere. Kita selalu disumbang ya kemarin juga. Iya, betul. Jadi pengurus Asita sendiri tiada lain itu tadi disebutkan Ibu Ketua bahwa banyak pengurus-pengurus di Asita ini yang memang betul-betul berbaur dalam arti itu baik itu travelnya, baik itu UMKM-nya tersendiri. Dan ke depan Asita di tanggal 7 Januari ini itu tadi akan hari ulang tahun di 7 Januari kalau tidak salah tadi, karena dia
berdiri 1971 kalau tidak salah. Asita Jadi ini. umur Asita ini sudah mau 60-an lah. 52 tahun. Dia tertua dia. Iya 50 tahun. Berarti sebagai apa ya, partner dari pariwisata itu sendiri. Jadi itu tadi Bu Ketua, kita nanti mungkin waktu juga karena mau maghrib Masih banyak mau dibahas sebenarnya karena nanti menunggu part 2-nya. iya, menunggu part 2 karena objek-objek wisata yang Ibu Ketua yang ada di Sulawesi Tengah juga ini, salah satunya yang saya tahu juga ada di Morowali, dan itu paling bagus juga untuk dikembangkan ke depan. Kalau Saya tidak salah. sebutkan satu-satu. Iya, tapi Ibu Ketua mungkin insya Allah akan datangi satu-satu nanti, dan dia akan data terkait program Asita itu sendiri. Jadi untuk sebelum kita tutup perbincangan ini di podcast Lernis, Ibu Ketua keinginannya Asita seperti apa nanti di 2023 ini? Ya, kalau keinginan Asita, saya mau ya karena di tahun ini, karena saya orang Lere, saya mau memulai membangun destinasi itu dari Lere. Ya, misalnya di Lere ini kan ada Soraja, ada Dato Karama. Kenapa tidak saya kayak kemarin keluar kota itu ke Tenggarong? Di situ ada kuburan orang Tenggarong ya, pahlawan-pahlawannya atau apa namanya. Di depan itu semua ada jual apa namanya? Jualan baju, jualan gelang-gelang. Kenapa tidak bisa kita buat seperti itu? Dato Karama ini kan terkenal juga. Kita di depan itu, di halamannya itu nanti kita ambil pengrajin-pengrajin yang ada di Kelurahan Lere, kita ajak ke situ. Begitupun di Soraja, di depan itu ada kuliner-kuliner. Jadi kita nanti buat destinasi, kita jual paketnya. Ini paket dalam kota ini mengunjungi Soraja, Dato Karama, taman apa namanya di Sisal Jufri juga ada tetangga dekat. Itu nanti saya mau mulai itu dari Lere dulu. Nah, berarti informasi nih buat warga Lere terkait tadi itu Asita Sulawesi Tengah. Dia mau mulai dari Lere dulu. Contoh, kita tidak pungkiri bahwa di Lere ini ada makam Dato Karama, rumah adat Soraja, dan sebagainya. Itu yang kita mau kembangkan. Nah, beliau juga dari Lere dan siap mengabdikan diri untuk mengembangkan itu. Terkait tadi itu Ibu Ketua sampaikan, secara tidak langsung sebenarnya Ibu Ketua ini sudah pernah publikasikan. Kita lihat di 2022 bulan November kemarin, sebenarnya Ketua Asita ini sudah pernah mempublikasikan di ajang festival Lere. Mungkin Ibu Ketua pernah, dan kebetulan dia adalah ketua panitianya, secara tidak langsung sudah mempublikasikan yang namanya Soraja, yang namanya makam Dato Karama, yang ada destinasi yang ada di lupa satu, ada apa namanya, ada Masjid Tsunami itu juga ada di Lere. Di Lere. Jadi itu tujuan dan keinginan pertama Ketua Asita Sulawesi Tengah, di mana dia mau berangkat dulu dari tempatnya, yaitu di Kelurahan Lere sendiri. Jadi terima kasih Bu Ketua atas niatnya, ke depan akan memajukan yang namanya destinasi wisata yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya yang ada di Palu Barat dan Ulu Jadi. Nanti banyak destinasi di sana juga ke depan. Terima kasih Bu Ketua atas kunjungannya di podcast Lere News. Karena banyak kita mau tanya, cuma mau masuk maghrib sudah. Jadi kita tutup dulu dan kita akan saksikan nanti di part 2-nya. Karena di part 2-nya nanti kita lihat nanti di video di tanggal 7-nya saya acara membawa paket wisata di sini, flyer wisata. Flyer-flyernya Asita Sulawesi Tengah nanti dia akan bawa ke podcast Lere News. Ketua, sebelum ditutup, saya mau apa namanya, teman-teman yang punya apa namanya lahan yang mau dijadikan tempat wisata, hubungi Asita saja, nanti Asita kami kunjungi. Ya, kita bisa. Berarti lahan-lahan yang bisa masuk yang kosong, yang tidak aktif, bisa menghubungi. Cocok untuk ini cocoknya bikin wisata ini. Contoh kayak di Sigi. Di Sigi mungkin ada di sana air terjun apa dan sebagainya. Kalau misalnya bingung untuk menjadikan objek wisata, gampang, hubungi Asita. Objek wisata yang mati atau butuh bantuan, bagaimana caranya biar ramai kembali? Bisa menghidupkan kembali. Itu nanti hubungi Asita. Kita kunjungi ke sana. Itu informasi-informasi yang penting bahwa Asita siap menghidupkan kembali objek wisata yang sudah terhenti atau sudah tidak aktif lagi. Kalau mau diaktifkan, hubungi Asita.
langsung Ibu Ketuanya boleh juga datang di Kelurahan Lere, Jalan Tembang, rumahnya beliau. Nah, nanti bagaimana objek wisata itu bisa hidup kembali, misalnya di Sigi kah, di Donggala kah, atau di Palu kah, atau di Parigi kah, boleh datang di Asita. Ada saya punya tempat ini, Ketua Asita, tapi sudah lama tidak aktif. Padahal di sini ada air terjunnya atau dan sebagainya. Asita siap turun di lapangan. Itu tadi akhir dari di podcastnya kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman di Lere News, dan terima kasih Bu Ketua DPD Asita Sulawesi Tengah Ibu Rida Basirkan atas kunjungannya di podcast Lere News. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.